Bab 405. Fendi Liu, Selir. Berikutnya adalah waktu bagi Sekte Super Wilayah Tengah untuk mengambil alih. Kecuali mereka yang memiliki murid sendiri yang berhasil menembus peringkat Qianlong dan mendapat peringkat yang bagus, para wakil sekte lain tidak sabar menunggu. Tujuan akhir diadakannya peringkat Qianlong ini, selain merekrut talenta dari semua bidang, yang terpenting adalah energi keberuntungan. Seorang jenius, dengan pengecualian jenius tak tertandingi seperti Warrior Yang dan Irene An, hanya bisa membiarkan satu master sekte lagi di masa depan. Dalam banyak kasus, kecuali master yang bisa mencapai alam kaisar, itu tidak berpengaruh banyak pada sekte tersebut. Oleh karena itu, energi keberuntungan ini jauh lebih penting daripada seorang jenius. Karena energi keberuntungan berkaitan dengan kebangkitan dan keruntuhan sekte di masa depan. Perwakilan sekte-sekte wilayah tengah muncul di panggung naga. Melihat Jerry Leng dan yang lainnya di atas panggung, mata para perwakilan sekte-sekte ini mengeluarkan cahaya serigala. Jika normal, para jenius ini mungkin baik, tetapi mereka jauh dari titik suram. Tapi kali ini berbeda, para remaja di atas panggung di depannya bisa membawa energi keberuntungan kepada sekte. Sekte peringkat 8, Sekte Qingdao, setelah memulai, dapat memilih sesuka hati untuk murid sejati, teknik dan keterampilan hitam di bawah peringkat surgawi, 3.000 batu energi per bulan, 10 keping berbagai jimat kelas menengah. Sekte peringkat 7, Sekte Pendiri, setelah masuk, dapat menjadi murid langsung ketua sekte, pavilion keterampilan hitam, pavilion teknik, dapat memilih apa saja, 4.000 batu energi per bulan, dan memiliki kesempatan untuk pergi ke tanah suci sekte untuk berlatih sebulan sekali. Sekte peringkat 9, Sekte Awan, bisa menjadi murid bagian dalam ketika memulai, dan bisa mendapatkan teknik senjata langit tingkat bawah latihan, keterampilan hitam, 5.000 batu energi per bulan, tempat suci untuk kultivasi sekte, gratis selama 1 bulan. Selain itu, keluargamu dapat menjadi pengikut sekte kami. Tentu saja, hanya terbatas 10 jenius teratas peringkat Qianlong. Perwakilan dari sekte besar telah menetapkan kondisinya dan sekarang saatnya bagi para jenius ini untuk membuat pilihan. Tak lama kemudian, pendekar hitam membuat pilihan satu demi satu. 10 besar praktisi pendekar hitam klan manusia, kecuali Jerry Leng, Silver, dan Leno Zhang, semuanya memilih untuk bergabung dengan sekte peringkat 9. Para pendekar hitam yang tersisa juga ingin memilih sekte peringkat 9, tetapi sayangnya kualifikasi tidak cukup, dan pada akhirnya mereka hanya dapat memilih sekte peringkat 8 dan sekte peringkat 7. Segera, semua pendekar hitam dalam 30 besar telah dipilih. Akhirnya perwakilan sekte mengarahkan pandangan ke Warrior Yang dan Irene An, tidak lagi mengharapkan mereka. Sekarang, hanya Warrior yang tidak memiliki sekte. Kalau dapat menerima Warrior yang masuk ke dalam sekte, energi keberuntungan yang sekte mereka dapatkan tidak dapat diprediksikan. Yang membuat ide ini adalah sekte peringkat 8 dan sekte peringkat 9. Sekte peringkat 7 sangat sadar diri, mereka tidak bisa mengalahkan sekte peringkat 8 dan sekte peringkat 9. Hasan Qian menghela napas sedikit, kemudian berkata, "Warrior, aku tidak bermaksud apa-apa. Jika kamu dapat bergabung dengan sekteku, sekteku akan menjamin kamu dapat hidup selama 10 tahun. Apapun yang terjadi, ini mungkin adalah energi kehidupan yang terakhir. Semoga kamu mengerti." Melihat kondisi yang ditawarkan oleh Hasan Qian, perwakilan sekte lain tiba-tiba diam, menghilangkan apa yang mereka katakan. Mereka tidak mampu memperpanjang masa hidup mereka 10 tahun dengan harga ini.
Warrior yang bahkan menolak untuk memikirkannya. Terima kasih atas kebaikan senior, tetapi aku sudah terbiasa hidup bebas. Aku tidak ingin bergabung dengan sekte, setidaknya untuk saat ini. Aku tidak ingin bergabung dengan sekte manapun. Maafkan aku. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pikiran orang di depannya? Pihak lain hanya menyukai energi keberuntungan. Jika dirinya memberikan energi keberuntungan kepada pihak lain, yang disebut janji perpanjangan hidup, tidak tahu itu akan terpenuhi atau tidak. Hasan kian menggelengkan kepalanya, menghela napas sedikit, tidak berbicara lagi. Wow! Pada saat ini, suara auman naga tiba-tiba datang dari langit di kejauhan. Semua orang terkejut. Ketika melihat ke atas, mereka melihat langit. 9 raksasa datang dengan cepat. Dalam beberapa napas, 9 raksasa datang. Ketika semua orang melihat 9 raksasa, mereka terkejut karena 9 raksasa ini ternyata adalah 9 naga raksasa. Di belakang naga raksasa ada luang emas besar yang panjang dan lebarnya beberapa ratus kaki. Dengan naga sebagai kuda, kekuatan apa ini? Semua orang ngeri. Melihat adegan ini, Hasan kian sedikit mengernyit, dan berkata dengan suara rendah, "Kerajaan Dinghan." Ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, menoleh dan melihat warrior yang di samping sambil menggelengkan kepalanya dan berkata dalam hati, "Ini benar-benar pembuat onar." Untungnya, dia tidak menyetujui permintaanku sebelumnya. Kali ini, keluarga An juga tidak dapat menyelamatkanmu. Di mata semua orang yang ketakutan, tangga giok pertama tiba-tiba muncul di udara, menghubungkan bel emas dan bawah tanah, kemudian pintu bel perlahan terbuka, dan seorang pria muda berbaju kuning jubah perlahan berjalan keluar dari sana. Pria itu berusia 20-an, tampan dan berharisma. Dia mengenakan jubah kuning, sangat mulia dan tenang. Hanya saja ada senyum tipis di sudut mulutnya, yang membuat orang tahu bahwa ini sama sekali bukan orang yang baik. Di sisi kiri dan kanan pria itu, diikuti 4 wanita, keempatnya sangat cantik, dan mereka memandang para pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan linglung. Siapa ini? Datang dengan semewah ini. Warrior yang bertanya pada Irene An di sampingnya. Irene An melirik warrior yang dengan ringan dan berkata, "Aku tidak tahu." Warrior yang pria berjubah kuning itu melirik orang-orang di bawah, terlepas dari mereka, mengulurkan tangannya, menghentikan 2 wanita cantik di sampingnya dalam pelukannya, kemudian memeluk kedua wanita cantik itu dan berjalan turun dari tangga batu giok. Saat berjalan, tangan pria itu jatuh tepat di pinggul kedua wanita itu, kemudian meremas dengan tidak hati-hati. Ekspresi 2 kecantikan yang dipegang oleh pria itu sangat alami, tanpa rasa malu atau ketidakwajaran sedikit pun, jelas mereka sudah lama terbiasa dengan hal semacam ini. Segera, pria itu berjalan ke tanah, pria itu melirik semua orang di lapangan, kemudian berkata sambil tersenyum, "Kalian pasti adalah jenius dari semua domain. Salam kenal, aku adalah Fendi Liu." Itu Fendi Liu. Seseorang di lapangan berseru, "Dia adalah paman Junomu." Fendi Liu masih memiliki ketenaran di wilayah tengah. Tentu saja, ketenarannya terkenal karena dia sangat bernafsu. Dapat dikatakan bahwa dia terkenal di wilayah tengah karena dikatakan bahwa dia memiliki puluhan ribu selir. Tentu saja, dia masih memiliki kekuatan. Kekuatan ini bukan dalam pertempuran, tetapi kemampuan untuk memimpin pasukan. Kemampuannya untuk memimpin pasukan, dewa tentara yang memimpin pasukan kerajaan Dinghan memiliki 100.000 prajurit level spirit juga memujinya. Inilah sebabnya meski dia sangat bernafsu, tetapi dia masih bisa hidup dengan baik di pusat kekuasaan kerajaan Dinghan.
Fendi Liu mengangguk pada kerumunan dan akhirnya berjalan ke panggung seni bela diri dengan dua wanita cantik. Siapa yang membunuh keponakanku yang malang? Berdiri, yakinlah, aku di sini bukan untuk membalaskan dendamnya. Kerajaan Dinghan tidak ingin melanggar aturan peringkat Qianlong, tetapi armor Raja Manusia, segel Raja Manusia dan tali Dewa Pengikat malah harus diserahkan. Itu barang dari Kerajaan Dinghan. Kalau yang lain mengambilnya, mereka akan kehilangan nyawanya dan membayar kembali satu persatu. Tiba-tiba, suara Fendi Liu berhenti tiba-tiba. Matanya tertuju pada tubuh Irene An. Ketika dia melihat Irene An, tangannya yang meremas kedua wanita cantik itu berhenti tiba-tiba, dan di matanya ada cahaya serigala. Melihat adegan ini, warrior yang dan beberapa pendekar hitam di sekitar Irene An segera mundur hampir 10 kaki ke setiap sisi. Mereka tahu ini adalah seorang pria bernama Fendi Liu ini memiliki asal-usul luar biasa, tapi mereka tahu kengerian Irene An. Bermasalah dengan dia, bahkan jika Fendi Liu adalah kaisar kerajaan Dinghan, juga akan dikuliti. Perwakilan dari sekte super di sebelah mereka sangat diam pada saat ini. Mereka secara alami tidak memiliki kesan yang baik tentang kerajaan Dinghan. Pria bejat di depannya ingin mati dan mereka secara alami akan memenuhinya. Jika keluargaan melawan kerajaan Dinghan, itu akan lebih baik. Fendi Liu melepaskan dua wanita di sampingnya, kemudian perlahan berjalan menuju Irene An. Di matanya, tidak ada kegembiraan yang disembunyikan. Ketika dia berjalan ke Irene An, Fendi Liu mengarahkan jarinya ke Irene An dan berkata, mulai sekarang, kamu akan menjadi selirku yang ke-103.677. Kamu bisa menolak, tapi aku akan mengabaikannya. Mendengar kata-kata Fendi Liu, sudut mulut warrior yang tiba-tiba berkedut, menerima Irene An sebagai selir. Bahkan yang ke-103.677. Juga, ternyata Fendi Liu adalah paman dari Juno Mu. Tapi sepertinya Fendi Liu seumuran dengan Juno Mu. Kakek Juno Mu benar-benar pria yang hebat. Juga, untuk mengoleksi segel Raja Manusia, armor Raja Manusia dan pengikat tali dewa. Warrior yang mengerutkan kening, tali pengikat dewa. Dia memang memiliki segel Raja Manusia dan armor Raja Manusia, tetapi tidak melihat tali dewa pengikat itu. Apa dia tidak mencari dengan teliti? Tidak peduli apa yang dia telan, apakah dia memuntahkannya? Sambil mencibir, warrior yang menatap Fendi Liu dengan sentuhan niat membunuh di matanya. Bersambung.